Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita lagi ada di mana nih? Waduh, gak lagi kan kita ada di mana? Kita ada di pesantren Miftahul Falah, Desa Cilewa, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Waduh, kita di sini mau ngapain ya? Kita di sini mau mewawancarai tokoh agama yang ada di sini. Nah, materi yang akan kita tanyakan yaitu seputar khauf dan tawakal. Pasti kalian penasaran kan? Penasaran dong, yuk kita simak. Tadinya suruh mewawancarai tokoh ulama gitu di daerah terdekat kita. Terus kami memutuskan untuk kesini ya, Pak. Terus pertanyaan pertama itu mengenai soal khauf atau rasa takut kepada Allah. Juga kita telah banyak melihat gitu fenomena yang benar-benar sudah melenceng kayak dari umat-umat Islam ini ya Pak. Banyak sekali orang yang kayak melakukan kejahatan, korupsi, ataupun hal-hal lainnya yang bertentangan dengan agama kita gitu, tanpa rasa takut gitu kepada Allah. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini Pak? Ya, pertama-tama mengenai khauf ini adalah salah satu sifat yang perlu dimiliki oleh setiap individu muslim. Hal ini agar menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kenapa bisa seperti itu? Karena khauf itu muncul, khauf itu timbul, rasa takut kepada Allah itu akan datang dalam diri kita beriringan dengan tingkat keimanan dari kita. Oleh karenanya sumber dari segala sumber kemaksiatan itu memang minimnya tingkat keimanan itu, tingkat ketakwaan itu. Kalau berbicara ingat selalu kepada Allah terlalu jauh lah. Yang paling penting keimanan kita terhadap Allah harus terus dijaga, dipupuk. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan berbagai amal-amal ibadah. Dipupuk dengan apa? Dipupuk dengan amalan sunnah seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Siapapun orangnya yang mengaku muslim, entah itu ulama, kiai, ustadz, atau orang awam sekalipun, termasuk kita pelajar, siswa, santri, dan para pedagang atau orang apapun di luar sana yang mengaku muslim, itu kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan. Karena apa? Yaitu untuk menjaga rasa takut kita kepada Allah. Kenapa ia sholat? Karena ia takut disiksa di neraka, kan gitu. Nah, jadi ada hubungannya antara rasa khauf dengan keimanan itu sendiri. Oleh karenanya setiap apapun kegiatannya pasti selalu diiringi, diawali dengan pesan-pesan amanah ketakwaan untuk meningkatkan ketakwaan, baik itu dalam khutbah atau dalam mukadimah pembukaan acara atau apapun itu. Hal itu untuk sebagai wujud rasa takut kita, rasa khauf kita terhadap Allah. Jadi intinya kalau orang melaksanakan kewajiban itu, ya dia itu berarti mempunyai rasa khauf, rasa takut akan siksaannya Allah. Seperti itu. Seperti yang suka kita dengar, ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu kan bentuk curahan hati bahwa kita ini manusia biasa yang takut akan siksa neraka, tapi juga tidak pantas
masuk ke surganya. Kenapa? Ya berkaca pada kegiatan apa yang kita lakukan sehari-hari itu. Jadi seperti itu. Sekarang lanjut aja ke Iya. pertanyaan kedua. Mm-mm. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Tawakal. Ya. Apakah tawakal ini berarti tidak perlu lagi untuk berusaha? Berbicara tawakal itu memang dari pengertiannya, dari definisinya itu kan menyerahkan semuanya kepada Allah ya. Kita selalu berdoa ketika mau berangkat sekolah, misalnya mau keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan? La haula wala quwata illa billah. Ada hal yang harus diluruskan bahwa tawakal itu bukan ditempatkan di akhir, setelah kegiatan, setelah apapun. Harusnya itu tawakal itu di awal. Apa yang akan kita kerjakan, kita ikhtiar, kita usahakan, lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, dari sejak awal kita memulai pekerjaan itu, misal dari rumah ke sekolah dengan niat menambah ilmu, mencari ilmu, itu kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ilmu yang akan kita dapat nanti di sekolah itu ya terserah Allah. Adapun kita itu hanya berusaha, berikhtiar. Jadi tawakal itu memang dari pengertiannya itu menyerahkan apapun terhadap Allah, tetapi dalam pelaksanaannya itu kita dilaksanakan di awal ketika akan melakukan pekerjaan. Nah, buat pertanyaan yang terakhir nih, menurut Bapak bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam dunia Islam, dunia tasawuf itu namanya taqarrub. Taqarrub berasal dari kata qoruba gitu ya. Qoruba itu dekat. Mendekatkan diri kepada Allah berarti taqarrub. Kita sebentar lagi akan menghadapi Idul Adha. Ada yang namanya kurban. Kurban itu dari qoruba, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah apapun, baik itu ibadah yang wajib, yang sunnah, itu pasti tujuannya lillahi ta'ala. Tujuannya lillahi ta'ala. Kita niat sholat lillahi ta'ala, niat wudhu pun lillahi ta'ala, niat membayar zakat lillahi ta'ala. Semuanya pokoknya apapun amal ibadah semuanya lillahi ta'ala. Itu menandakan ibadah itu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kita contoh lihat dari sholat. Sholat itu kan gerakannya ada yang berdiri, ruku, tidak lagi, kemudian sujud. Nah, ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ketika kita bersujud kepada Allah. Bagaimana kita seorang manusia, seorang makhluk yang hina, menghambakan diri terhadap Allah Sang Maha Pencipta, yang di luar, ketika di luar ibadah kita seolah-olah lupa kepada Allah, menghilangkan yang namanya Allah. Ketika sujud, itu adalah bentuk penghambaan diri yang paling mulia, yang paling luar biasa. Itu bentuk taqarrub kepada Allah. Banyak lagi, zikir bisa, wirid juga bisa, sholawat juga termasuk. Sholawatan kalau ada acara-acara setiap malam Jumat atau acara muludan, rajaban, apapun itu diantara bentuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat asma'nya, mengingat namanya,
menggaungkan syiar agama Allah. Itu adalah di antara ciri atau bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling pokok adalah niatnya. Niatnya apa? Untuk ketika kita mau melakukan satu pekerjaan, apakah niatnya ini hanya untuk duniawi atau benar-benar lillahi ta'ala. Jadi menurut pandangan saya, ibadah apapun itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada memang jalan yang bisa dipakai khusus ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya bangun di waktu malam, tahajud, kemudian zikir. Ada yang zikirnya sampai ribuan lah bacaan. Itu kan bentuk pendekatan diri kepada Allah, taqarrub namanya. Itu yang bisa saya sampaikan lah gitu ya. Ya. Mungkin. Ya kan? Ada teman? Mungkin. Ayo. Terima kasih Bapak. Ya. Ibu. Sama-sama. Iya. Udah. Udah. Nah, gimana nih percakapannya? Seru kan? Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah Usaha sebelum berserah diri kepada Allah. dan juga ibadah yang kita lakukan tergantung niat kita sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.